Bab 472 Dewa Leluhur Babula. Wow, suara melengking terdengar dari hulu sungai mayat. Boom, air mayat kuning itu meraung dan mengalir deras, dan pada saat ini tampaknya sedang mendidih. Ratusan ribu ombak besar menerjang, dan gua bawah tanah pun tertutup kabut kuning. Nafas kematian ada di mana-mana, dan bau mayat membuat orang ingin muntah. Tuanku, apa yang terjadi? Apakah akan ada yang lahir? Monster itu terpesona dan menatap ke hulu dengan ketakutan. Wajah Xiao Chen tampak sangat buruk. Di ujung sungai mayat, pasti ada monster besar. Kalau dia benar-benar terjun ke sungai mayat, keadaannya pasti buruk sekali. Dia segera mempertimbangkan untuk mundur, kalau tidak, dia mungkin akan menderita kerugian besar atau bahkan mati di sini. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Mata monster itu bersinar dingin. Ia melesat keluar dari sungai mayat, menghalangi jalan Xiao Chen, dan berkata, "Hari ini, aku akan mempersembahkanmu kepada Tuhan sebagai daging dan darah segar. Ini adalah takdirmu." Petik 2. Beraninya seekor tikus bicara omong kosong. Minggir dari hadapanku. Xiao Chen mengendalikan 13 pedang, menyusunnya menjadi kerucut, dan menusuk monster itu. Ribuan ilusi. Monster itu mengeluarkan raungan panjang, dan 1 berubah menjadi 10, 10 berubah menjadi 100, dan 100 berubah menjadi 1000. Bayangannya dapat terlihat di mana-mana. Tidak seperti inkarnasi dan hantu biasa, setiap monster tampak seperti tubuh aslinya. Bahkan dengan mata dewa, sulit untuk membedakannya. Monster ada di mana-mana, semuanya memiliki 4 tombak tulang dan ekor kalajengking. Metode serangan mereka sangat ganas, dan mereka mengepung Xiao Chen. Bunuh semuanya. Xiao Chen menyapu ke 4 arah dengan 13 pedang. 13 sinar pelangi semuanya melonjak pada saat pertama, membentang beberapa mil, menyapu istana bawah tanah yang luas ini. Embun, darah berceceran, dan hantu terus-menerus dipotong menjadi kabut darah, berubah menjadi air darah dengan cahaya ilahi yang terpancar ke segala arah, mengembun dan tidak menyebar. Ada banyak bayangan monster, yang masing-masing berubah dari setetes darah. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan sulit dilawan. Tubuh utama monster itu mengintai dekat Xiao Chen, akhirnya menunggu kesempatan dan mulai menyerang. Bang! Keempat tombak tulang di kedua sisi tubuh monster itu meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan pada saat ini, dan bergabung bersama, mengembun menjadi tombak kematian yang mengerikan, yang menusuk tenggorokan Xiao Chen dalam sekejap mata. Cahaya warna-warni mengalir, dan cahaya suci yang tergantung di pohon suci itu seperti pita sutra, yang memperbaiki tombak tulang yang mengerikan pada saat kritis. Ding! Tombak tulang dewasa itu bergerak turun dan menghantam dada Xiao Chen dengan keras. Meskipun tidak menembus pakaian perang dewa leluhur, namun cahaya itu mengungkapkan kekuatan aneh yang mengguncang tubuh Xiao Chen melalui pakaian perang tersebut. Pada saat yang sama, ekor kalajengking berubah menjadi cahaya putih dan menusuk posisi yang sama seperti kilat. Xiao Chen merasa seperti tersambar petir. Wajahnya memerah dan dia memuntahkan darah. Monster itu menyerang 2 kali dengan sekuat tenaganya, dan dua-duanya mengenai dadanya. Kekuatan aneh dan dahsyat itu melukainya. Tombak perang penghancuran besar telah mencapai alam pamungkasnya. Tombak ini masih dapat membunuh musuh meskipun mereka dipisahkan oleh beberapa planet atau bahkan di seberang langit berbintang. Suara dingin monster itu terdengar, para dewa leluhur dari dunia lain saat itu dapat melukai para dewa leluhur manusia di langit yang jauh, melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Saat dia berbicara, tindakannya tidak terpengaruh sama sekali, dan ribuan bayangan tombak menusuk ke arah Xiao Chen. Pada saat ini,
pedang itu telah membunuh semua monster di sekitar dan menuju ke tubuh asli. Boom! Namun pada saat ini, ribuan tetes darah yang mengambang di udara tiba-tiba berkumpul membentuk tombak berwarna merah darah. Tombak penghancur kuno, mohon patuhi panggilanku dan tunjukkan dirimu. Monster itu berteriak. Tombak darah yang tergantung di kehampaan bersinar makin terang, persis seperti tombak pemusnah massal sungguhan yang muncul di tangan monster itu. Xiao Chen terkejut. Dia tahu bahwa pasti ada tombak seperti itu di dunia ini, dan sekarang sebagian jiwa prajurit telah dipanggil. Merusak. Xiao Chen tidak ingin melihat tombak itu digunakan untuk memanggil sebagian besar roh, jadi ke-13 pedang membentuk formasi pedang dan turun. Boom! Dengan hantaman keras, istana bawah tanah bergetar hebat, dan sungai mayat meledak menjadi gelombang setinggi lebih dari 100 meter. Warnanya kuning dan berbau busuk. Angin menderu, dan hantu-hantu menangis serta melolong, yang membuat orang-orang merasa menyeramkan. Kalau saja istana bawah tanah itu tidak diberkati oleh kekuatan gaib yang besar, pastilah istana itu sudah hancur berkali-kali, dan aku takut tanah di atasnya sudah amblas. Ledakan. Pedang itu memotong tombak penghancur besar yang belum dipanggil sepenuhnya menjadi beberapa bagian di tempat, meninggalkan lebih dari selusin luka mengerikan di tubuh monster itu, dan darah berceceran di mana-mana. Dengan kilatan cahaya, monster itu mundur ratusan meter, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan darah mengalir kembali. Dia menatap pedang di sampingnya dan berkata, bahkan tombak penghancur besar pun dipotong-potong. Pedang-pedang ini benar-benar mengerikan. Sebagian besar dari mereka dapat bertabrakan dengan tombak dewa leluhur penghancur besar yang asli. Jika Anda ingin melarikan diri dari istana bawah tanah, Anda harus melewati monster. Xiao Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan bergegas maju. Tinggalkan dagingnya untukku. Monster itu melesat maju. Keduanya bertarung sengit lagi. Dengan suara keras, bang, air sungai mayat tertarik oleh monster itu dan mengamuk di mana-mana di istana bawah tanah. Ia menggunakan kekuatan sungai mayat untuk mengepung Xiao Chen. Oh, suara rintihan yang bahkan membuat kulit kepala Banzu terasa geli itu kembali terdengar di hulu sungai mayat, membuat orang-orang merasa ngeri. Aura mengerikan itu tampaknya telah merasuk ke tulang-tulang orang, membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Tuan, apa yang terjadi? Monster itu tampak ketakutan dan bingung. Xiao Chen juga merasa sangat aneh. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat orang merasa kedinginan. Jika dia menghadapinya secara langsung, bagaimana dia bisa melawannya? Tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Deru sungai mayat itu perlahan-lahan menjadi tenang, dan akhirnya menjadi setenang sumur yang tenang, tanpa riak sedikit pun, seperti genangan air yang tergenang. Xiao Chen bingung. Tuanku telah tertidur lelap lagi, dan aku telah menjadi penguasa dunia bawah tanah ini. Monster itu mendesah panjang seakan-akan dia telah diampuni, lalu menatap Xiao Chen dan berkata, karena tuanku telah tertidur lagi, daging dan darahmu adalah milikku. Xiao Chen awalnya ingin melarikan diri, tetapi dia tidak takut pada monster di depannya, tetapi karena keberadaan yang tidak diketahui di hulu sungai mayat. Sekarang, setelah mendengar ini, dia tidak lagi melarikan diri tetapi langsung bergegas kembali. Dasar tikus mati, kau tak tahu tempatmu. Aku akan membunuhmu hari ini dan tidak akan terlambat untuk pergi. Aku punya tubuh abadi, bagaimana kau bisa melawanku? Aku akan selalu menemukan kesempatan untuk menembus baju besimu. Monster itu sangatlah ganas. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Xiao Chen bertek. Untuk menyingkirkannya.
Sekarang orang kuat tak dikenal di hulu sungai mayat telah tertidur lelap, itu sungguh merupakan kesempatan anugerah Tuhan yang tidak boleh dilepaskannya apapun yang terjadi. Pertempuran sengit kembali terjadi. Kedua lelaki itu berubah menjadi dua sinar cahaya dan terjerat satu sama lain. Mereka mengapung ke sana kemari di sungai mayat, menimbulkan gelombang besar dan memercikkan air mayat yang bau kemana-mana. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam, tetapi monster itu tetap tidak memanfaatkan kesempatan. Akhirnya, ia terus muncul di sungai mayat dan tanah. Baik air maupun tanah tidak dapat menghentikannya. Ia memasuki air seperti ikan dan bersembunyi di dalam tanah seperti terenggiling. Itu memang tikus. Kemampuannya untuk melarikan diri dan menggali lubang adalah yang terbaik di dunia. Xiao Chen sengaja membuatnya marah. Namun monster itu tetap tidak bergerak, muncul dan menghilang di sungai mayat dan tanah. Akan tetapi, 1 jam berlalu dan masih belum ada peluang. Aku ingin menyiksamu sampai mati perlahan-lahan dan menikmati ekspresimu yang ketakutan. Akan menyenangkan untuk mencicipi daging dan darahmu, tetapi sekarang aku telah berubah pikiran. Saat monster itu selesai berbicara, ia muncul kembali, bayangannya dapat terlihat di mana-mana, dan menyerang Xiao Chen dengan panik. 4 tombak tulang dan ekor kalajengking terus bertabrakan dengan baju besi gelap. Meskipun mereka tidak dapat menembusnya, momentumnya mengerikan. Bayangan monster yang mengerikan itu ada di mana-mana. Tepat ketika Xiao Chen mengira akan bertarung sampai mati, monster itu tiba-tiba bergabung menjadi satu dan muncul di depan Xiao Chen. Sinar hijau sepanjang 2 inci tiba-tiba keluar dari matanya. Rasa sakit seperti terbakar. Rasa sakit seperti terbakar yang parah. Xiao Chen merasa seolah-olah matanya hancur, dan kesadaran spiritual yang kuat menyerbu ke arahnya dengan liar. Serangan fisik tidak efektif, jadi monster itu melancarkan serangan mental murni, menjerat kesadaran Xiao Chen dan mencoba menyerbu ke dalam tubuhnya. Rabun jauh. Xiao Chen mengutuk, tapi 1 inci cahaya ini, sungguh menakjubkan. Sinar cahaya sepanjang 2 inci itu merupakan pikiran ilahi yang kuat yang menjerat kesadaran ilahi Xiao Chen dan mencoba menguraikannya. Tikus sialan. Xiao Chen terjebak dalam kebuntuan dengan monster itu. Dia merasakan sakit kepala yang hebat dan kesadaran spiritual eksternalnya diserang dengan hebat. Hancurkan untukku. Xiao Chen meraung. Dia meraih pohon suci berwarna-warni yang melayang di atas kepalanya dan mengayunkannya ke depan. Pelangi ilahi yang berwarna-warni menerangi seluruh gua, dan 2 lampu hijau segera dipaksa mundur sedikit, tetapi monster itu jelas tidak ingin menyerah, dan masih terjerat dengan sebagian kesadaran Xiao Chen. Tikus, pergilah ke neraka. Pohon suci itu memancarkan cahaya ilahi, dan seberkas saripati leluhur yang diserap dari Hades yang perkasa tiba-tiba melepaskan tekanan yang luar biasa. Pikiran monster itu segera menjadi takut dan dia sangat terkejut. Xiao Chen akhirnya lolos dari bahaya sepenuhnya. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba berteriak ketakutan dan panik, "Kamu belum mati. Bekas lukamu yang patah belum sepenuhnya hilang." Meskipun 2 lampu hijau kembali menyala di matanya, tubuh monster itu sangat kaku, seolah-olah tidak terkendali. Tampaknya ia sedang berbicara dengan jiwa lain dalam tubuhnya. Lalu ia berteriak. Bagaimana mungkin Xiao Chen melewatkan kesempatan seperti itu? Dia menyerbu maju dengan pedang di tangan dan mengayunkannya terus-menerus. Darah berceceran saat monster itu dipenuhi luka mengerikan akibat tebasan Shen Hong. Pada akhirnya, ia dipotong menjadi beberapa bagian dan darah mengalir di seluruh tanah. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Teriakan itu berubah menjadi tawa keras. Kemudian, tubuh yang tergeletak di tanah dengan cepat ditata kembali dan semua lukanya sembuh dengan cepat.
Monster itu menggerakkan tubuhnya seolah-olah baru saja dilahirkan kembali dan terbangun, dan penuh dengan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Haha, lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Xiao Chen menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Dewa leluhur Babula. Monster itu berhenti tertawa terbahak-bahak, menatap Xiao Chen dengan dingin, dan berkata, kamu adalah manusia yang kuat, tetapi kamu hanya bisa mati jika bertemu denganku. Apakah kamu dewa leluhur dari dunia lain? Xiao Chen tampak serius. Itu benar-benar gelombang demi gelombang. Orang kuat tak dikenal di ujung sungai mayat tertidur, tetapi sekarang dewa leluhur lain muncul. Dunia lain, ya? Jika kau pikirkan dari sudut pandangmu, itu benar. Akulah Babula, dewa leluhur dunia lain. Monster di depan mempunyai aura memandang rendah dunia dan menganggap bahwa dirinya satu-satunya yang lebih unggul. Tikus kotor ini membuatku merasa lebih tidak nyaman dan tidak bahagia daripada manusia sepertimu. Dewa leluhur Babura memandang tubuh yang saat ini ditinggalinya, lalu menatap Xiao Chen. Dia sama sekali tidak melihat manusia, melainkan melihat binatang, penuh dengan rasa hina. Menurutku tikus ini lebih lucu darimu. Kau membuatku merasa jijik. Xiao Chen juga memperlihatkan ekspresi jijik, seperti sedang melihat seekor semut. Kamu, Babura, dewa leluhur dunia lain, menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, saat itu, bahkan Nuwa dan Suiren tidak berani mempermalukanku seperti ini. Mereka terlalu malas untuk memperhatikanmu. Xiao Chen mencibir dan berkata, tapi aku tidak peduli. Bahkan jika kamu adalah dewa leluhur dari dunia lain, kamu harus berbaring di hadapanku tanpa daging sekarang. Dasar manusia rendahan, berani bersikap lancang di hadapanku, ini benar-benar menjadi preseden sepanjang masa. Tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku ingin kau mengerti bahwa keagungan dewa leluhur tidak dapat diganggu. Meskipun Babura, dewa leluhur dunia lain, berbicara dengan nada tenang dan tampak tenang, semakin dia melakukannya, semakin menakutkan dia terlihat. Dewa leluhur tidak pernah bercanda, dan kata-katanya selalu menjadi kenyataan. Martabat dewa leluhur, apakah Anda layak mendapatkannya? Leluhur siapakah Anda? Dewa siapa? Xiao Chen menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah orang di depannya bukanlah dewa leluhur, tetapi hanya karakter kecil yang tidak penting, dan berkata, sebelum Anda mengucapkan kata-kata itu, harap tambahkan kata, dunia lain, sebagai awalan. Maaf, bagi kami, Anda benar-benar bukan apa-apa. Dengan kilatan cahaya, monster itu lenyap begitu saja, dan kemudian Xiao Chen merasa seperti tersambar petir. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak melihat lintasan pergerakan lawan dan terpental keras. Keempat tombak tulang itu semuanya mengenai posisi yang sama di dadanya. Getaran itu membuat darahnya mengalir deras dan dia meludahkan seteguk darah. Cahaya itu menyala lagi, dan monster itu mundur kembali ke posisi semula. Tikus kotor ini dalam kondisi yang sangat buruk. Ketika dia mengatakan hal ini, dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Dia menyapu ke arah Xiao Chen dan berkata, tapi meski begitu, kurasa itu sudah cukup untuk membunuhmu. Berhentilah membual. Xiao Chen meletakkan semua pedang di depannya dan berkata, aku telah membunuh setengah leluhur, tetapi aku belum pernah membunuh dewa leluhur dari dunia lain dalam hidupku. Kurasa aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan hari ini. Hanya kamu, dulu, hanya sedikit dewa leluhur manusiamu yang berani berbicara begitu arogan. Ekspresi monster itu menjadi semakin dingin dan kejam, dan berkata, dulu, aku sendiri yang membunuh separuh nyawa Ya Chao. Tetapi sekarang aku dipandang rendah oleh semut kecil sepertimu. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan.
Dewa leluhur Yachao. Xiao Chen tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar berita itu. Ia sungguh ingin mengetahui perbuatan para dewa leluhur saat itu. Melihat ekspresinya yang berubah-ubah, Babura, dewa leluhur dunia lain, menunjukkan seringai kejam dan berkata, "Ketika aku melihat darah Yachao mewarnai bumi menjadi merah, perasaan itu sungguh luar biasa." Xiao Chen segera menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin, "Tapi bukankah kamu akhirnya mati? Meskipun Wuzu membunuhku, dia pasti sudah mati juga. Aku meninggalkan rencana untuk menghadapinya." Dewa leluhur dari dunia lain, Babura, menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi menyesal, lalu berkata, "Sayang sekali, sia-sia saja dia berkultivasi hingga ke alam dewa leluhur tingkat 9. Apa itu kamu, dasar jalang licik?" Tiba-tiba mata Xiao Chen memerah, giginya gatal karena kebencian dan darahnya mengalir deras. Dia telah mengetahui kejadian masa lalu dari Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren. Wuzu dan Fu Xi adalah dewa leluhur umat manusia yang paling kuat saat itu, dan kematian Wuzu sangat disayangkan. Sepertinya leluhur bela diri memang sudah mati. Dalam hal ini, dia mati secara tidak langsung di tanganku. Monster itu tertawa dengan perasaan senang dan sadis, lalu menatap Xiao Chen dengan dingin. "Tuhan kasihanilah aku. Hari ini aku bertemu denganmu, Babula, dan aku berkesempatan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri." Suara Xiao Chen sangat dingin, dan dia berkata, "Tanpa daging dan darah, kamu hanyalah seekor kucing atau anjing. Kamu harus berbaring bahkan jika kamu tidak mau. Hari ini, aku ingin membalas dendam kepada dewa leluhur yang menodai bumi dengan darah di masa lalu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup." Bab 473 Pertempuran dengan Dewa Leluhur. "Kuliti aku hidup-hidup." Babura, dewa leluhur dari dunia lain, berkata dengan nada sarkastis dan dingin, "Kamu tidak layak." "Aku." Namun, pada saat itu, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Xiao Chen dikelilingi oleh cahaya terang, seolah seluruh tubuhnya terbakar. 6 tablet surgawi muncul di kehampaan, seolah-olah mereka adalah entitas. Ombak besar itu berfluktuasi hebat, bagaikan lautan yang menderu dan langit berbintang yang berguncang. Boom! Ada sebuah prasasti batu besar di keempat sisi dan atas serta bawah, yang jumlahnya **** menjebak Babula di dalamnya. Terjadilah ledakan kekuatan ilahi yang mengguncang bumi, dan ke-6 monumen bergetar secara bersamaan, menyebabkan Babula memuntahkan darah di tempat. Monumen surgawi. Dia tampak amat terkejut. Tulangnya berderit dan darahnya seperti terbakar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang melesat ke langit. Bahkan seseorang sekuat Babla harus berjuang keras. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan tablet surgawi bersisi 6 sejak ia dilahirkan kembali. Fenomena mengerikan ini hanya dapat terjadi jika keterampilan mendalam beroperasi secara ekstrim. Itu sama sekali tidak tampak seperti ilusi, itu persis seperti prasasti aslinya. Bahkan setengah leluhur akan merasakan jantung berdebar. 6 monumen langit raksasa itu tampaknya berasal dari zaman dahulu kala, menembus ruang dan waktu. Mereka begitu tiba-tiba dan mengerikan, dengan aura mengerikan yang menakjubkan. Mereka diukir dengan pola kuno, dan cahaya yang mereka pancarkan sama menakutkannya dengan pisau. Pada saat monumen surgawi muncul, 13 pedang telah menyerbu ke medan perang, menebas dewa asing Babura dengan cahaya yang mengejutkan. Semua cahaya pedang yang menggemparkan itu dipadatkan ke dalam ruang yang sangat kecil, menebas maju mundur di ruang yang tertutup di 6 sisinya. Bahkan jika Babura, dewa leluhur dunia alien, ingin menghindar, itu mustahil. Puff! Darah berceceran,
Dan di bawah cahaya menyilaukan dari 13 pedang, luka mengerikan muncul di tubuh Babra. Raung, Babura, dewa leluhur dunia alien, meraung ke langit. Kepala tikus itu menjadi sangat ganas, dan daging serta darah melonjak di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada naga yang memanjat tubuhnya, yang tampak sangat mengerikan. Namun meski begitu, ia tidak dapat menghentikan tebasan pedangnya yang terus-menerus, dan darah pun berceceran di mana-mana. Pada saat itu, dia tidak dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa sama sekali. Saat pedang itu masuk, monumen langit bersisi 6 telah sepenuhnya menutup tempat ini, bagaikan sangkar yang paling kokoh, tanpa satu cacat pun. Xiao Chen menggunakan kartu trufnya sejak awal, tablet langit bersisi 6 menutup ruang. Ini adalah kemampuan yang diperolehnya setelah ia terlahir kembali, tetapi belum ditunjukkan hingga saat ini. Kau serangga hina, kau tak bisa membunuhku. Meskipun Babura, dewa leluhur dunia lain, memiliki luka mengerikan di sekujur tubuhnya, suaranya masih sangat dingin, membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengarnya. Puff, darah berceceran. Tidak peduli apapun, dia terjebak dan kini tengah menderita serangan yang merusak. Ah! Babula akhirnya berteriak. Pada saat ini, ke-13 pedang telah memotongnya menjadi beberapa bagian dan mencabik-cabiknya sepenuhnya. Ruangan itu dipenuhi kabut darah. Babula menderita kekalahan yang begitu besar tepat setelah pertarungan, yang membuatnya marah sekaligus sedih. Tidak terbayangkan di masa lalu jika seorang dewa leluhur yang agung berakhir dalam kondisi seperti itu. Boom! Pada saat ini, monumen langit segi 6 mulai bergetar lagi, dan mereka perlahan-lahan meremas menuju ke pusat. Kekuatan yang tak terbayangkan sebesar ini menyeba. Bekaan seluruh istana bawah tanah bergetar. Sungai mayat yang tak jauh dari situ mengalir dengan ombak yang besar, dan napas kematian serta bau mayat menyebar kemana-mana. Pada saat ini, retakan besar muncul di tanah. Sekalipun mereka terpisah ribuan kaki dan dilindungi oleh kekuatan anjing laut, mereka tidak mampu menghentikan goncangan gelombang yang mengerikan ini. Ah! Babura, dewa leluhur dunia alien, berteriak. Tubuhnya yang robek perlahan-lahan hancur oleh tekanan monumen langit segi 6. Tanganmu berlumuran darah dewa leluhur. Hari ini aku akan memperlakukanmu dengan baik. Suara Xiao Chen sangat dingin. Sejak dia tahu bahwa Babula telah menodai bumi dengan darah dewa leluhur klan Yachao dan bahkan berencana membunuh leluhur bela diri, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Bang! Monumen langit segi 6 itu menekan asteris, membuat suara yang mengguncang bumi. Banyak gunung berwarna coklat kemerahan di permukaan tidak diperkuat oleh kekuatan ilahi. Pada saat ini, puluhan gunung batu keras di permukaan runtuh dengan suara gemuruh. Dan di bumi, ada banyak gunung yang lebih jauh, dengan retakan besar. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya daya remuk monumen langit segi 6 yang berada di bawah bumi ini. Kau, Babura, dewa leluhur dari dunia lain, meraung, kau serangga hina, kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan. Dasar reptil tua, kau masih saja keras kepala saat akan mati. Aku akan memurnikanmu. Seluruh tubuh Xiao Chen bersinar terang, dan pola-pola misterius muncul. Monumen langit pun ikut bersinar karenanya, tampak makin megah dan tak terjangkau. Saat dia selesai berbicara, monumen segi 6 itu mulai bergetar dan goyang terus-menerus, dengan semua kekuatan penghancur yang mengerikan terpusat di bagian tengahnya. Tubuh Babura, dewa leluhur dunia alien, terpotong dan hancur di tempat, berubah menjadi kabut darah besar yang memercik kemana-mana, memenuhi ruang tertutup dengan warna merah darah. Babura, dewa leluhur dari dunia lain, terus meraung, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri.
Manusia, kau telah membuatku marah. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuat bumi ini runtuh, banjir, dan hancur total, dan kau akan menderita siksaan selamanya. Suara Babrasen bagaikan kutukan, begitu dingin dan menusuk tulang hingga membuat orang merasa kedinginan. Xiao Chen tidak tergerak dan berkata, "Aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu bukan lagi Babula di masa lalu. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku abadi dan kau tak bisa membunuhku. Aku akan memberitahumu arti penyesalan." Suara Babula penuh kebencian dan menakutkan. "Setelah kematianmu, jika kau masih memiliki sedikit kekuatan dewa leluhur, kau tidak akan dimakan oleh tikus-tikus itu. Bahkan kesadaran spiritual yang tersisa harus disembunyikan, dan kau tidak berani membiarkan pemilik asli tubuh itu mengetahuinya. Jika bukan karena aku, kau mungkin tidak akan dapat menduduki posisi dominan di tubuh itu." Suara Xiao Chen juga sangat dingin, lalu dia berteriak dengan dingin dan kejam, "Sempurnakan untukku." Boom! Cahaya dari monumen langit segi enam menjadi lebih intens, dan nafas kuno dan sunyi menyebar, dan pola yang terukir di atasnya tampak hidup. Kabut darah yang terperangkap di ruang ini tiba-tiba tertutup oleh sinar cahaya dari monumen surgawi, menimbulkan suara, mendesis, dan semburan asap putih mengepul. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa kabut darah meredup, dan banyak kekuatan suci murni telah dimurnikan. Brengsek! Babula, dewa leluhur dunia asing, terkejut dan marah. Monumen surgawi bergetar, dan pedang-pedang di dalamnya berdering pada saat yang sama, membentuk formasi pedang yang tidak dapat dijelaskan yang memotong lapisan kabut darah lapis demi lapis. Pada saat yang sama, ia memancarkan cahaya ilahi dan mulai memurnikan darah di dalamnya. Ini adalah pertarungan yang sulit. Meskipun Babura, dewa leluhur dari dunia lain, terjebak. Ia menyerang dengan panik, mencoba melarikan diri. Dia menggoyangkan prasasti surgawi itu beberapa kali dengan posisi miring, namun selalu dihalangi oleh Xiao Chen. Dia duduk bersila di samping sungai mayat, tidak bergerak, seluruh tubuhnya bersinar terang seperti matahari dari surga, dan banyak pola muncul di sekelilingnya. Keterampilan mendalamnya sudah mencapai titik ekstrim, dan dia berupaya sekuat tenaga untuk mengendalikan prasasti surgawi dan pedang, ingin sepenuhnya menyingkirkan masalah besar ini. Jeritan kesakitan terus bergema di samping sungai mayat, dan dewa leluhur Babura berada dalam situasi yang paling berbahaya. Xiao Chen telah melakukan apa yang dikatakannya. Pada saat ini, dia telah menguliti Babula hidup-hidup dan menghancurkan daging dan darahnya secara menyeluruh. Namun, akan sangat sulit untuk benar-benar membunuhnya. Dia jelas-jelas merasa lelah. Jumlah energi yang dihabiskan untuk membuat ke-6 tablet langit besar ini muncul terlalu banyak. Sekalipun dia kuat, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, kekuatan prasasti surgawi dan pedang perang yang digabungkan tidak perlu diragukan lagi. Bahkan tubuh monster tikus, setelah melahap daging dan darah dewa leluhur, tidak lagi abadi. Itu dipecah menjadi beberapa bagian dan disempurnakan dengan cara ini, jadi itu sudah setengah hancur. Setengah jam kemudian, tak ada lagi suara yang keluar dari monumen langit segi enam itu, dan suasana pun menjadi sunyi senyap. Tampaknya Babura, dewa leluhur dunia asing, telah dimurnikan sepenuhnya. Pada titik ini, Xiao Chen juga merasa lelah, tetapi dia tidak berani bersantai. Dia memanggil pohon suci 7 warna ke dalam tubuhnya dan menggunakan cahaya ilahi 7 warna untuk mengisi kembali kekuatan ilahinya. Dia terus menyempurnakannya. Setengah jam berlalu seperti ini, dan Xiao Chen merasa bahwa tidak ada fluktuasi spiritual di monumen surgawi, dan itu telah sepenuhnya disempurnakan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah dewa leluhur dari dunia lain,
jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan bantuan kekuatan suci pohon suci 7 warna, butuh 1 jam penuh lagi untuk memurnikannya. Pada saat ini, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tempat itu kosong dan tidak ada apapun yang tersisa. Babula, kamu seharusnya tidak terus muncul di dunia ini. Beristirahatlah dengan tenang hari ini. Xiao Chen terus menyempurnakan sambil menyesuaikan kondisinya sendiri. Baru 3 jam kemudian dia berangsur-angsur merasa lega. Dan pada saat inilah ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Musuh kuat lainnya sedang datang. Tubuh kerangka Babura menerobos blokade 14 pedang dan bergegas menuju kedalaman bumi. Baru saja Xiao Chen terlalu fokus dan mengabaikan kendali ke-14 pedang, kerangka dewa leluhur pun menyerbu. Seharusnya sudah disempurnakan sepenuhnya, Xiao Chen berdiri, dan pohon suci berwarna-warni muncul, melindungi kepalanya lagi. Sinar keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas kepalanya. Pada saat yang sama, monumen langit segi 6 itu berangsur-angsur kabur, lalu berguncang hebat dan lenyap sepenuhnya, seolah-olah telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. 13 pedang terbang kembali dan melindungi Xiao Chen. Ruang itu kosong, tidak ada apapun yang tersisa. Akhirnya saya menyempurnakannya. Xiao Chen menghela napas lega. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah seberkas cahaya putih dan tampaklah sesosok tubuh yang menakutkan. Tubuh kerangka Babura bergegas ke sini. 8 tombak tulang di kedua sisi tubuhnya seperti 8 kaki laba-laba. Ekor kalajengking di belakangnya juga bersinar putih, dengan duri yang mengarah ke langit. Pada saat yang sama, 14 pedang terbang kembali dan melindungi Xiao Chen. Masih ada beberapa bekas pada kerangka itu, dan ia memiliki naluri untuk bertarung, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak memiliki kesadaran spiritual untuk mengendalikannya. Jat. Ia tidak menjadi ancaman besar bagi Xiao Chen. Kerangka itu melaju dengan kecepatan tak tertandingi, meninggalkan jejak bayangan di dekat sungai mayat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. 8 tombak tulang menembus kehampaan, dan duri ekor kalajengking putih merobek lubang hitam yang mengerikan. Tiba-tiba, kehampaan berguncang. Xiao Chen berteriak kaget, dan 27 pedang secara bersamaan menebas ke arah area tersegel di monumen surgawi. Namun, sudah terlambat. Gumpalan darah sebesar kepalan tangan meledak dengan cahaya terang dan terlepas. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi cahaya merah darah, menyerbu tubuh kerangka itu, dan memasuki tengkorak. Kau serangga hina, kau tak bisa membunuhku. Suara Babula, dewa leluhur dunia asing, terdengar lagi. Setelah tenggelam ke dalam tubuh kerangka, dia tampak jauh lebih tenang dan tampaknya tidak takut pada apapun. Baru saja Babula memang telah mengalami serangan yang merusak, dan tubuh abadi asli monster itu hancur total, bahkan tanpa jejak residu yang tersisa. Sekarang, satu-satunya bola darah seukuran kepalan tangan yang tersisa adalah darah paling murni dari dewa leluhur, yang melindungi kesadaran spiritualnya yang tersisa dan membantunya terhindar dari bencana. Sayang sekali aku masih belum bisa memurnikanmu. Walaupun Xiao Chen berkata demikian, dia tidak menunjukkan penyesalan di wajahnya. Dia berkata dengan tenang dan kalem, paling buruk, aku bisa memurnikanmu lagi. Hahaha. Babula tertawa terbahak-bahak ke arah langit, seakan-akan ia telah mendengar hal yang paling lucu. Dia berhenti setelah waktu yang lama. Suaranya suram dan dingin, dan dia berkata, kau tidak punya kesempatan lagi. Kau ingin menjebakku dengan monumen surgawi. Hal yang sama tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Aku hanya ingin kamu jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Xiao Chen membalas, apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah Babula di masa lalu? Kau hanyalah sedikit kesadaran spiritual yang rusak.
Terlihat jelas bahwa di dalam bola cahaya darah di tengkorak Babula, terdapat sepotong cahaya ilahi seukuran kuku jari. Itulah tepatnya kesadaran spiritual Babula yang rusak, dewa leluhur dari dunia lain. Meskipun begitu, orang juga dapat melihat kekuatannya yang mengerikan dari sini. Bahkan dengan pecahan tanda yang begitu kecil, dia memiliki kekuatan tempur seperti semi-leluhur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya dia di masa lalu. Cukup, meskipun tubuh tikus mati tadi kuat, itu masih belum sebagus tubuh tulang dewa leluhurku. Dibandingkan dengan sebelumnya, aku lebih kuat sekarang, bukan lebih lemah. Itu sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah mendapatkan tubuh tulang yang kuat, Babula menjadi lebih tenang. Dia mulai mengamati sungai mayat di sebelahnya, lalu mengungkapkan sedikit ekspresi terkejut. Meskipun air mayat berwarna kuning telah tenang, namun daerah sekelilingnya masih menderu dengan angin dingin, para dewa menangis dan hantu menjerit, dan bau mayat sangat menyengat. Babura, dewa leluhur dunia lain, melangkah maju dan berjalan sejauh 100 kaki, lalu segera muncul di tepi sungai. Ia tampak sangat hikmat, berjongkok, menjulurkan sepasang tangan kurus kering ke dalam sungai mayat, meraup segenggam air mayat, lalu memperhatikannya dengan serius dan seksama. Ia merasa seperti disengat kalajengking. Tangannya yang kurus kering gemetar, dan air mayat berhamburan ke tanah. Dia mundur lebih dari 10 langkah. Bagaimana mungkin, meskipun tubuh Babula kini hanya tinggal kerangka, kengeriannya masih bisa terlihat dari cahaya yang terpancar dari rongga matanya. Dia melihat ke arah hulu sungai mayat, matanya menyampaikan emosi yang sangat kompleks, jijik, gembira, benci, lembut, kaget, takut, dan sebagainya. Dasar serangga hina, kau membuatku merasa buruk. Babura, dewa leluhur dunia alien, berbalik lagi dan berkata, ayo bertarung di tempat lain. Kalau tidak, jika kita terus di sini dan membangunkan orang-orang yang tertidur di ujung sungai mayat, baik kau maupun aku tidak akan bisa selamat. Kamu juga takut pada seseorang. Siapa orang itu? Kamu tidak perlu tahu. Sosok Babura bagaikan mimpi. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Tablet langit 6 sisi milik Xiao Chen langsung menghantam udara, dan dia dengan cepat mengejarnya. Ketika Xiao Chen tiba di gua atas, Babura tiba-tiba muncul, dan 8 tombak tulang menembus kehampaan dan semuanya menusuk ke tubuhnya. Pakaian perang dewa leluhur tiba-tiba roboh, menyebabkan Xiao Chen terlempar mundur seakan tersambar petir. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Chen mendarat di tanah, dan setelan pertempuran besi hitamnya kembali ke keadaan semula. Dia menatap Babura dan berkata, hanya itu. Sepertinya meskipun kamu menyatu dengan tubuh tulangmu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi itu adalah pakaian tempur dewa leluhur. Tidak heran kau begitu tak kenal takut. Babura menatap baju tempur Dark Iron milik Xiao Chen dan berkata, tapi itu bukan apa-apa. Lihat saja bagaimana aku menghancurkannya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya. Darah menyembur dari telapak tangannya yang kurus kering, dan tombak kuno berisi darah perlahan-lahan muncul. Tombak penghancur besarku tidak hanya dapat menembus semua yang ada di dunia, tetapi juga menghancurkan seluruh dunia. Tombak penghancur besar tingkat dewa leluhur muncul di tangan Babura, dan darah mengalir deras. Xiao Chen tidak tergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar memanggil tombak ini. Kalau tidak, aku akan memiliki satu koleksi lagi. Kau membual. Bahkan dewa leluhur ras manusiamu tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Tombak ini berlumuran darah lebih dari satu dewa leluhur di masa lalu. Kaulah yang membual. Xiao Chen bergegas maju sambil mengayunkan pedangnya dan berkata,
aku akan membunuhmu demi para dewa leluhur di masa lalu. Cahaya pedang itu panjangnya lebih dari 10 mil, dan bersinar dengan cemerlang di istana bawah tanah yang luas. Dang, pedang dan tombak itu beradu, Xiao Chen terlempar sejauh 5 atau 6 mil, dan Babula juga terlempar sejauh 3 atau 4 mil. Ayo bertarung di luar. Xiao Chen juga takut membuat makhluk mengerikan di hulu sungai mayat waspada, jadi dia pun bergegas turun ke tanah terlebih dahulu. Tak lama kemudian ia kembali ke permukaan dari bawah bumi. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya besar yang panjangnya lebih dari 30 mil tiba-tiba meletus di permukaan, menenggelamkan Xiao Chen, lalu hanyut. Sinar cahaya merah darah yang mengerikan itu menghancurkan puluhan gunung batu di sekitarnya. Ini sebenarnya datang dari bawah tanah, melintasi bumi. Xiao Chen memuntahkan darah dan terbang puluhan mil sebelum jatuh ke hutan batu. Sangat sulit untuk terbang di daerah ini karena ada formasi misterius yang memenjarakan segalanya di sini. Kecepatan Xiao Chen mencapai batasnya. Dalam sekejap ia melewati pegunungan dan kembali ke tempat ia baru saja berdiri. Sampai saat itu, Babura keluar dari bawah tanah dan mencibir, "Dulu, aku bisa melukai dewa leluhurmu Ya Chao dan membuat bumi berlumuran darahnya bahkan melalui langit berbintang. Bahkan jika aku tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang, selapis tanah saja sudah cukup untuk melukaimu." Pada saat ini, Babura merupakan ancaman besar bagi Xiao Chen. Sekalipun dia dilindungi oleh baju zirah dewa leluhur, dia tetap akan menderita luka-luka. Bahkan beberapa jiwa prajurit yang dipanggil oleh tombak penghancur besar masih memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Walaupun Xiao Chen tampak tenang di luar, hatinya kacau balau. Kekuatan dewa leluhur dari dunia lain benar-benar tak terbayangkan. Untungnya lelaki di depannya sudah jatuh dari alam itu, kalau tidak, meski 100 orang dijumlahkan, mereka semua akan berakhir menjat. Abu, bom, Babra mengangkat tombak penghancur besar dengan satu tangan dan langsung menembus langit, menciptakan lubang hitam besar. Kemudian dia menyerbu ke arah Xiao Chen dengan satu langkah dan menusuknya dengan ganas. Pada saat ini, cahaya darah yang tak berujung melesat ke langit, bagaikan api yang berkobar. Daerah dalam radius 100 mil dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan langit serta tanah semuanya berwarna merah. Terutama Babura, cahaya darah di sekelilingnya menerobos awan, seolah-olah ribuan pedang dewa besar dibawa di punggungnya. Menghadapi tombak perang yang agung, kuat dan mendominasi ini, Xiao Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Bahkan dengan pakaian perang dewa leluhur di tubuhnya, dia tidak dapat menghadapinya secara langsung. Dia meraih pohon suci berwarna-warni di atas kepalanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan keterampilan mendalam itu. 6 loh surgawi muncul di sekelilingnya. Terlebih lagi, pohon suci berwarna-warni itu bersinar terang, dan seberkas saripati leluhur di dalamnya sama menyilaukannya dengan matahari, menekan ke arah tombak penghancur besar. Suatu kekuatan besar dan dahsyat langsung menyebar antara langit dan bumi, dan gunung-gunung berwarna merah kecoklatan di sekitarnya terus runtuh dan berubah menjadi abu. Bab 474, 365 Dewa Besar. Pohon suci yang berwarna-warni menerangi langit dan bumi, dan esensi leluhur seperti matahari yang terik. Keduanya saling melengkapi, membuat segala arah bergetar dan langit serta bumi berguncang. Boom! Pohon suci berwarna-warni dan tombak penghancur besar saling bertabrakan. Langit dan tanah penuh dengan cahaya cemerlang, dan kekuatan ilahi melonjak keluar bagai badai yang mengamuk. Di sekelilingnya, ratusan gunung berwarna coklat kemerahan runtuh, naik turun bagai ombak, lalu akhirnya kembali sunyi dan berubah menjadi asap dan debu. Hutan batu primitif aslinya menjadi dataran.
Fluktuasi energi yang dahsyat melanda ke segala arah. Cahaya yang menyilaukan memenuhi setiap inci ruang. Pohon suci berwarna-warni menekan tombak penghancur besar. Semangat Tao sangatlah kuat, memenjarakan tombak berwarna darah itu bagaikan matahari yang membakar. Xiao Chen dan Babla hampir menempel satu sama lain, berusaha sekuat tenaga untuk saling menghancurkan. Sayang sekali kamu tidak cukup kuat untuk melepaskan kekuatan sejati dari pohon suci ini, bahkan dengan esensi dewa leluhur. Cahaya aneh keluar dari rongga mata Babura, dewa leluhur dunia lain. Dia menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, jika Fuxi dan Suiren yang datang untuk melawanku, itu akan baik-baik saja, tapi kamu jauh dari itu. Jika mereka datang, kau mungkin akan marah besar dan kabur menyelamatkan diri. Beraninya kau membuat pernyataan sombong seperti itu dengan sedikit serpihan spiritual yang kau miliki sekarang. Aku lebih dari cukup untuk membunuh orang setengah mati sepertimu. Xiao Chen berbicara tanpa belas kasihan dan menyerang pihak lain. Pada saat yang sama, 6 monumen langit turun dan menekan Babura. Tombak penghancur besar, menembus dunia. Babula berteriak, dan tombak berwarna merah darah itu meledak dengan cahaya berdarah yang melesat ke langit. Daerah dalam radius 100 mil dipenuhi dengan ombak yang mengamuk dan berubah menjadi dunia yang berdarah. Selama proses ini, tombak penghancur besar bergetar terus-menerus, dan kekuatan yang dihasilkannya bagaikan gelombang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Monumen surgawi diblokir olehnya, dan pohon suci berwarna-warni yang menekan tombak penghancur besar secara bertahap diangkat. Aku tak terkalahkan di dunia. Kau, seekor semut, telah menghujatku. Terimalah hukumannya. Babula berteriak. Kerangka itu tampak lebih megah dan tinggi. Tombak penghancur besar terbalik dan menekan pohon suci berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, 8 tombak tulang seputih salju di kedua sisi tubuhnya menembus kehampaan dan menusuk ke arah Xiao Chen yang berada di dekatnya. Suara dentingan itu tak ada habisnya. Xiao Chen sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia memegang lebih dari 20 pedang di depannya dan bertarung melawan 8 tombak kuno dari jarak dekat. Pada saat yang sama, ia mengambil inisiatif untuk menyerang dan memotong kerangka dewa leluhur di dekatnya. Aku, Babura, tak terkalahkan di langit dan di bumi. Kau manusia hina, nikmatilah siksaan ini. Babura meraung dan api iblis yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Darah dewa leluhur yang semula ada di tengkoraknya menyembur keluar pada saat ini, mewarnai seluruh kerangka dewa leluhur menjadi merah. Warna merah cerah menjadi satu-satunya warna antara langit dan bumi. Tulang-tulang leluhur dewa yang awalnya seputih salju kini tampak seperti batu akik merah kristal, berkilau dan cemerlang, dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Tubuh dewa leluhur meledak dengan gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan yang mengguncang 9 surga. Aura yang liar dan mendominasi tak terbayangkan. Lebih dari selusin gelombang energi besar meledak dari tombak penghancur besar. Benar-benar tak bisa ditolak. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Tombak penghancur besar mengangkat Xiao Chen, pohon suci 7 warna, dan pedang ke udara. Xiao Chen tidak dapat menghentikannya. Aura yang mendominasi mengirimnya terbang tinggi ke langit. Pohon suci berwarna-warni dan pedang mengeluarkan suara berdentang. Dan karena dia tertiup angin, semua prasasti langit yang bersisi 6 itu meredup dan lenyap. Selama proses ini, Xiao Chen terus-menerus batuk darah dan merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya. Sekalipun dia dilindungi oleh Ancestral God Battle Suit, dia tetap merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Setidaknya 7 atau 8 tulang rusuknya patah dan organ-organ dalamnya terkena dampak serius. Saat itu, Babura memegang tombak penghancur besar, berdiri di langit berbintang,
dan mengguncang para dewa leluhur di tanah Kyushu hingga bumi ternoda darah. Dia memang memiliki kekuatan yang tidak terduga dan mengerikan. Sekarang, dia hanya memanggil jiwa prajurit, tapi dia melukai Xiao Chen dengan parah. Xiao Chen terkejut dan terlempar mundur sejauh lebih dari 30 mil. Selama proses ini, ia batuk darah terus-menerus. Dapat dibayangkan betapa seriusnya trauma yang dideritanya. Pada saat yang sama, Babla berubah menjadi aliran darah dan mengejar mereka. Tombak penghancur besar menunjuk miring ke arah langit selatan, lalu menggambar lintasan yang mengerikan, menembus kehampaan. Wajah Xiao Chen tiba-tiba berubah. Pohon suci berwarna-warni itu melayang di atas kepalanya lagi, melindungi kepalanya. 27 pedang disusun dalam formasi untuk melawan tombak berdarah. Boom! Bagaikan terciptanya dunia, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi dan besar. Xiao Chen seperti layang-layang yang talinya putus, dan tertiup sejauh lebih dari 30 mil. Formasi pedang menghalangi tombak penghancur besar dan segera mundur untuk menjaganya. Ledakan, Xiao Chen jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar berbentuk manusia di hutan batu. Meskipun baju perang dewa leluhur tidak rusak, namun tampaknya ia tidak berdaya menghadapi tombak penghancur yang dapat mengerahkan kekuatan melintasi langit berbintang. Wajah Xiao Chen pucat, lebih dari selusin tulang patah di sekujur tubuhnya, dan tidak ada seorang pun tahu berapa banyak darah yang telah dimuntahkannya. Ini adalah salah satu dari beberapa kali sejak debutnya di mana ia berada dalam situasi yang cukup memalukan. Semenjak dia mulai bertarung melawan Semi Ancestor, dia tak terkalahkan. Bahkan saat menghadapi Sura Semi Ancestor dan Skeleton King, dia mampu mengalahkan mereka. Namun hari ini dia menderita kehilangan yang sangat besar. Ini membuatnya menyadari dengan jelas bahwa ia masih jauh dari menjadi seorang master top sejati. Bahkan di antara orang-orang kuat di alam semi leluhur tingkat keempat atau kelima, masih ada orang-orang yang menakutkan. Setelah sekian tahun sukses tanpa ada yang menyaingi, sungguh merupakan kemunduran besar untuk menerima pukulan sekeras itu hari ini. Sekalipun daging dan darahku telah musnah, jiwaku telah hancur, dan yang tersisa hanyalah kesadaran spiritualku yang telah hancur. Kau, seekor semut, bukanlah tandinganku. Babura, dewa leluhur dunia lain, berjalan melewati hutan batu, mempersempit jarak hingga 1 inci, dan tiba di tujuan dalam sekejap mata. Dia memegang tombak besar kehancuran di satu tangan, dengan aura superioritas. Xiao Chen berdiri di atas tanah yang hancur, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan berkata, "Jika kamu kuat, kamu akan membunuhku. Jika aku kuat, aku akan membunuhmu." Sesederhana itu hari ini, Xiao Chen melangkah maju dengan tangan kosong, dengan semua pedang melindunginya. "Kalau begitu kau menghilang dari dunia ini." Babura, dewa leluhur dunia alien, berteriak dan mengayunkan tombak penghancur besar di tangannya. Kemanapun tombak itu menunjuk, ruang angkasa runtuh, waktu terhenti, dan kekuatan ilahi tertinggi melonjak. Pada saat ini, Xiao Chen mengeluarkan raw ngan panjang ke arah langit, dan cahaya terang keluar dari sekujur tubuhnya. Semua titik akupuntur di tubuhnya menyala, dan keterampilan mendalamnya mencapai titik ekstrim. 6 tablet langit besar muncul, lebih jernih daripada terakhir kali. Pola yang terukir di sana terlihat jelas, dan aura perubahan dan kekunoan yang terpancar membuat orang bertanya-tanya apakah mereka telah tiba di zaman kuno. Bang! Saat Xiao Chen mengayunkan tangan kanannya, monumen langit pertama jatuh dan menekan Babura. Ketika Babura, dewa leluhur dunia alien, mengangkat tombak penghancur besarnya secara diagonal dan menghantam monumen langit dengan keras. Guncangan energi besar itu tiba-tiba membuat dunia seakan terbalik.
Dengan suara, bang, yang keras, prasasti surgawi itu terangkat dan terbang menjauh, tetapi Babura juga mundur lebih dari 10 langkah. Pada saat ini, monumen surgawi kedua turun dan menekan Babura. Aku akan membukanya. Babura, dewa leluhur dunia asing, meraung. Tombak di tangannya mengeluarkan darah dan mengguncang langit dengan aura pembunuh yang tak tertandingi. Dengan suara, dengungan, yang keras, tombak berwarna merah darah itu tertekuk, tetapi tetap mengangkat monumen langit kedua. Tekan itu, Xiao Chen berteriak, seluruh tubuhnya berkilau seperti matahari, dan monumen langit ketiga pun runtuh. Suara, kelang, yang menusuk telinga, itu menyebar hingga ratusan mil, dan bahkan para penguasa keabadian di dekatnya akan mengalami pecahnya gendang telinga akibat suara itu. Monumen langit ketiga hancur oleh tombak itu. Boom! Pada saat ini, prasasti surgawi keempat, kelima, dan keenam tiba dan ditekan pada saat yang sama. Tanah yang diberkati dan dilindungi oleh formasi ilahi kuno yang misterius ini runtuh. Monumen langit tiga sisi menekan Babura, dan meskipun tombak penghancur besar memancarkan cahaya merah darah, ia masih bengkok di bawah tekanan. Retak, tombak itu hancur, tetapi pada saat yang sama juga menerbangkan tablet langit keempat dan kelima. Boom! Monumen langit keenam turun dan menghantam kerangka dewa leluhur Babura dengan kuat, menghancurkannya langsung ke kedalaman bumi. Ini bukan tentang menyegel ruang dengan prasasti surgawi, tetapi mengayunkannya ke sana kemari, yang hampir menguras seluruh kekuatan Xiao Chen. Namun, pohon suci tujuh warna dengan cepat mengisi kembali kekuatan sucinya, sehingga dia tidak kehilangan kekuatannya. Akan tetapi, mustahil untuk memadatkan 6 monumen surgawi sekaligus. Bang! Bumi runtuh dan Babula menyerbu dari dalam tanah. Pada saat yang sama, darah mengalir di tangan kanannya, dan tombak penghancur besar baru terbentuk lagi. Saya akan abadi dan tak lekang oleh waktu. Dia mengayunkan tombak penghancur besar, menembus kehampaan dan menusuk ke arah Xiao Chen. Ledakan, Xiao Chen terlempar di tempat, menderita kerusakan serius lagi, dan terlempar lebih dari 20 mil. Babra memegang tombak penghancur besar di satu tangan, memperpendek jarak menjadi 1 inci, dan seketika muncul di depan matanya, dengan api iblis yang melonjak. Tuan yang katanya tiada taraf itu memandang rendah dunia, dan sikap tak terkalahkan seperti itu dapat dengan mudah dibayangkan. Pastilah ini yang terjadi saat Babula berada di puncak kariernya. Kini, daging dan darahnya telah musnah, jiwanya telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sepotong kesadaran spiritual seukuran kuku jari, namun mengandalkan tulang-tulangnya, ia masih memancarkan aura yang menguasai dunia. Dia memegang tombak di satu tangan dan menusuk langit. Babra dan tombak penghancur besar menjadi satu, seolah-olah mereka dilahirkan bersama. Pada saat ini, aura mereka menguasai 9 langit. Daerah dalam radius 100 mil semuanya merah dan penuh darah. Fluktuasi energi yang besar membuat orang gemetar. Di dekat batu-batu yang pecah, jutaan setan tikus merangkak di tanah, gemetar ketakutan dan panik pada saat ini. Mati, Babura, dewa leluhur dari dunia lain, melangkah maju, mengayunkan tombaknya, dan dengan suara keras, Xiao Chen tersapu lagi. Ini adalah salah satu kekalahan telak yang jarang dialami Xiao Chen sejak ia lahir. Dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi sekarang dia jelas-jelas kalah. Pluto yang agung dan perkasa sebanding dengan dewa leluhur, dan orang-orang kuat setingkat itu tidak dihitung. Akan tetapi, Babura di depannya jelas hanya berada di alam semi leluhur, tetapi dia membuat Xiao Chen merasa bahwa dia bukan tandingannya. Dia tidak pernah merasakan pahitnya kegagalan selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak depresi.
Tidak mudah membunuhnya. Dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung dalam pertarungan besar, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah pada akhirnya. Babura, dewa leluhur dari dunia lain, melangkah mendekat. Seluruh dunia berguncang karena dia. Dia bagaikan Raja Iblis yang tak tertandingi. Kau memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan dan senjata sihir yang mengerikan, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Semut, menghilanglah. Babra mengangkat tombak penghancur besar. Tidak semudah itu membuatku menghilang. Xiao Chen meraih 7 pohon suci lagi dan membiarkan 27 pedang berjaga di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol giok dari tempat titik akupunturnya, menuangkan beberapa tetes darah Zujun, dan mengoleskannya ke tangannya. Darah dewa leluhur, 2 sinar cahaya yang mengerikan keluar dari rongga mata Babula, dan dia berkata, tidak mudah bagimu untuk memiliki hal seperti itu. Pada saat ini, esensi leluhur di pohon suci berwarna-warni itu tampaknya telah merasakan sesuatu, dan cahayanya menjadi lebih terang, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa ia akan keluar dari pohon suci, mencoba untuk tumpang tindih dengan darah leluhur. Babura, dewa leluhur dari dunia lain, mencibir dan berkata, coba aku lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Ledakan, Xiao Chen, memegang pohon suci berwarna-warni, menyapu ke arah Babura, dewa leluhur dari dunia lain. Esensi leluhur di tengah, dirangsang oleh darahnya, seperti seberkas cahaya abadi, sangat menyilaukan. Energi, Qi, sang leluhur bagaikan energi pedang, mengeluarkan suara yang menembus udara. Boom! Setelah bertabrakan dengan tombak penghancur besar, tombak berwarna darah itu hancur. Pada saat yang sama, pohon suci menabrak kerangka dewa leluhur Babura, dan terbang horizontal sejauh puluhan mil. Xiao Chen tidak menyangka kalau semangat Zujun begitu menguasainya. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan mengejarnya. Bang! Pohon suci berwarna-warni itu menyapu lagi, dan Babura, yang baru saja jatuh ke tanah, terhempas lagi, dan tulang-tulangnya berderak. Dasar bajingan rendahan, sekali lagi kau telah menghujat martabat dewa leluhur. Sekarang nikmatilah siksaan ini. Dewa leluhur dari dunia lain, Babula, memiliki kilatan cahaya di tangan kirinya, dan sebuah perisai kuno muncul. Tangan kanannya bersinar dengan darah, dan tombak penghancur besar muncul lagi. Bahkan Martial Ancestor dan Fuxi tidak dapat menghancurkan perisai langit abadi. Ditambah dengan tombak penghancur besar milikku, aku ingin tahu cara apa lagi yang dapat kau gunakan untuk menentang surga. Kata-kata Babura sangat dingin. Tampaknya dia tidak bermaksud menunda lebih lama lagi dan ingin segera mengakhiri pertempuran. Walaupun perisai langit abadi terlihat kuno, ia juga mendatangkan rasa penindasan yang besar bagi Xiao Chen, bahkan lebih dari tombak penghancur besar. Jika benar-benar ada perisai langit yang sempurna seperti itu di dunia, itu pastilah sebuah benda suci yang tiada taraf, yang bahkan para dewa leluhur pun akan memperjuangkannya. Xiao Chen tidak menjawab, dan pohon suci berwarna-warni itu berayun turun lagi. Boom! Cahaya warna-warni ditambah saripati leluhur menghantam keras perisai langit abadi. Energi besar melonjak dan keduanya terhempas. Diblokir. Pupi. Mata Xiao Chen tiba-tiba mengecil. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Perisai langit abadi memblokir serangannya. Ini adalah 2 senjata ajaib yang mengikutiku di masa lalu. Mereka menemaniku dalam pertempuran sepanjang masa dan membuatku tak terkalahkan. Menggunakan mereka untuk membunuhmu seperti tindakan yang berlebihan. Tak terkalahkan, kau menyebut dirimu seperti itu. Dulu, Fuxi dan Wuzu membunuhmu seperti ayam atau anjing. Jangan lupa, kau sudah mati. Perkataan Xiao Chen langsung mencekik Babula. Membunuh.
Babula hanya mengucapkan kata ini dan bergegas maju. Xiao Chen menggoyangkan 27 pedang dan mengayunkan pohon suci 7 warna secara bersamaan, bertarung melawan Babura, dewa leluhur dari dunia lain. Namun, seperti dikatakan Babura, pedang perang dan pohon suci merupakan senjata dewa tingkat atas. Hanya saja karena kekuatan mutlak Xiao Chen tidaklah cukup, maka sulit untuk mengeluarkan mereka ke potensi penuhnya. Boom! Langit dipenuhi cahaya, seperti cahaya abadi, dan dunia menjadi terang. Babura memblokir semua serangan Xiao Chen dengan perisai langit abadi, dan menembus langit dan bumi dengan tombak penghancur besar, menusuk Xiao Chen sejauh puluhan mil. Bang! Saat Xiao Chen terjatuh di hutan berbatu, Babula sudah menyusulnya dan mendekat selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan wajah yang sangat dingin, "Semuanya sudah berakhir. Kau bisa mati sekarang." Xiao Chen batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah dan sulit baginya untuk berdiri. Babura, yang kesadaran spiritualnya yang hancur menyatu dengan tubuh dewa leluhur, membuatnya merasa kuat dan menakutkan. Sekalipun seorang guru tingkat dewa leluhur telah meninggal, ia masih memiliki cara yang tak terbayangkan dan menantang surga. Bumi bergetar mendengar suara langkah kaki Babula. Di tangan kirinya terdapat perisai langit abadi, dan di tangan kanannya terdapat tombak penghancur besar. Kedua jiwa senjata itu sungguh mempesona. Kalian adalah ras yang lemah, reptil yang hina. Bahkan jika aku membunuh kalian dan menodai tanganku, aku akan menghancurkan kalian baik secara fisik maupun spiritual. Babula mencibir dengan kejam. Xiao Chen meraung dan mengangkat keterampilan mendalamnya hingga batas maksimal. Dia ingin memanggil kembali tablet langit bersisi 6 untuk melawan musuh. Namun pada saat itu, dia mendengar suara gemuruh yang keluar dari tubuhnya. Setelah keterampilan mendalamnya ditingkatkan ke tingkat tertinggi, 365 titik akupuntur di tubuhnya tiba-tiba bersinar seterang bintang, dan tampak hendak keluar dari tubuhnya. 365 raungan bergema dari tubuh Xiao Chen, langsung mengubah angin dan awan, serta membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. 365 titik akupuntur bersinar terang, dan ketika digabungkan, mereka tampak seperti versi miniatur langit berbintang yang megah. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa Babura, dewa leluhur dunia asing, mundur beberapa langkah. Dengan suara "ci" dari udara yang pecah, tombak kehancuran di tangan Babura menembus kehampaan dan menusuk ke bawah. Dia samar-samar merasakan sedikit ketidaknyamanan, jadi dia tidak ingin memberi Xiao Chen kesempatan. Ledakan, Xiao Chen terlempar, namun kali ini dia tidak menderita pukulan yang menghancurkan. 365 titik akupuntur ilahi semuanya memancarkan cahaya yang menakutkan, seperti miliaran sinar bintang yang saling terkait, cemerlang dan mempesona. Bersamaan dengan itu terdengar lagi 365 kali raungan. Suaranya makin keras menggetarkan 9 langit di atas dan 9 alam baka di bawah, serta membuat Babula yang mengejarnya terhenti. Seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari semua 365 titik akupuntur. Pupil mata Babula tiba-tiba mengecil dan dia amat terkejut. Pada saat ini, sesosok muncul di sekitar Xiao Chen, kabur dan tidak jelas. Namun, ada aura yang menakutkan, semangat yang tak terselubung, siapa lagi kalau bukan aku, dan akulah satu-satunya yang lebih unggul. Raungan itu datang langsung dari dunia luar dan bahkan lebih mengerikan, mengguncang gunung-gunung dan menyebabkannya runtuh. Halusinasi atau hantu, dia tidak mirip salah satu dari mereka. Dia hanyalah dewa yang hidup. Pada saat yang sama, pohon suci berwarna-warni mulai bergetar, tidak hanya mengandung esensi leluhur, tetapi juga esensi 7 naga leluhur.
Di sekitar pohon suci itu, terdengar hembusan angin dan guntur, serta raungan naga yang mengguncang langit. Membunuh. Dengan teriakan Xiao Chen, dia menyerbu ke depan sambil memegang pohon suci 7 warna, dan Dewa Agung di belakangnya mengimbangi langkahnya dan menyerbu ke depan bersama-sama. Akhirnya, Sang Dewa Agung menguasai semua pedang yang melayang di sekitarnya dan menebas Babura, dewa leluhur dunia asing. Bang! Pohon suci berwarna-warni itu bertabrakan dengan perisai langit abadi. Kali ini, 7 esensi naga leluhur ditambah 1 esensi raja leluhur semuanya meledak dengan gelombang yang mengerikan. Perisai kuno itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Dewa Agung yang mengendalikan 27 pedang juga memblokir tombak penghancur besar dengan pedangnya. Bang! Saat Xiao Chen menghancurkan perisai langit abadi, dia melambaikan pohon suci berwarna-warni berulang kali dan menyerang Babura, dewa leluhur dunia alien. Babura tiba-tiba terlempar, dan Xiao Chen mengejarnya dan terus menyerangnya. Dewa Agung yang mengendalikan pedang berlari berdampingan dengannya, mengendalikan pedang untuk membantai dewa leluhur dari dunia lain. Pertempuran dahsyat pun terjadi, dan area itu dipenuhi suara langit dan bumi runtuh serta suara hantu meratap. Pertempuran sengit berlangsung lebih dari 2 jam. Boom! Saat Xiao Chen menghempaskan Babula lagi, Dewa Agung yang mengendalikan pedang itu bergegas mendekat dan dengan suara krek, ia mencabut tulang betis kiri Babula, dewa leluhur dunia alien. Sekalipun Babura dirobohkan, kerangka dewa leluhur tidak akan bisa patah sama sekali. Satu-satunya cara adalah membongkarnya, mencari kematian. Babura, dewa leluhur dunia asing, sangat marah. Dia bertarung memperebutkan tulang kaki dan akhirnya berhasil merebut kembali tulang telapak kakinya, namun tulang betis kirinya direnggut oleh Xiao Chen. Wah, kamu membuatku marah. Tidak peduli seberapa anehnya dirimu hari ini, aku akan memastikan kamu hancur total. Babula berdiri dengan satu kaki di tanah, matanya yang kosong memancarkan cahaya dingin saat ia menatap Xiao Chen. Pada saat ini, niat membunuh menyebar ke seluruh langit, dan seluruh langit dan bumi berguncang. Namun tiba-tiba Babura merasa pusing dan merasakan sesuatu yang tidak nyata. Di belakang Xiao Chen, dia melihat sekelompok besar sosok bayangan, lebih dari 300 jumlahnya. Babula benar-benar tercengang dan merasa sangat pusing. Lalu dia tak dapat menahan diri untuk mengucapkan kutukan asing, Cugorma. Lalu dia lari tanpa menoleh ke belakang. Xiao Chen tidak tahu bahwa ada sosok di belakangnya. Ketika dia melihat Babula terbang menjauh, dia sedikit bingung dan sudah terlambat untuk mengejarnya. Babura, dewa leluhur dari dunia lain, benar-benar melarikan diri. Dia meninggalkan tulang keringnya sendiri, tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai dewa leluhur. Dia hanyalah seorang elit di dunia pelarian dan menghilang dalam sekejap mata. Baru setelah Xiao Chen berbalik, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia juga merasa pusing. Jumlah totalnya adalah 365 bayangan kabur. Semua berdiri di belakangnya. Penampilan kabur itu agak mirip dengannya, tetapi setelah diamati lebih dekat, tampaknya tidak sama. Setelah pengamatan yang cermat, Xiao Chen mampu membedakan yang asli dari yang palsu. Kecuali Dewa Agung yang muncul pertama kali, yang memiliki kekuatan tempur hebat, 364 bayangan kabur lainnya semu. Hanya adalah hantu dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Xiao Chen sedikit tercengang. Sebenarnya kelompok hantu inilah yang membuat Babura, dewa leluhur dunia alien, takut. Hahaha, dia tidak dapat menahan tawanya pada akhirnya. Ini terlalu tidak bisa berkata-kata. Jika Babura, dewa leluhur dunia lain, mengetahui kebenarannya, dia mungkin akan sangat marah hingga memuntahkan 3 liter darah.
365 dewa besar berubah menjadi 365 sinar cahaya dan semuanya bergegas kembali ke titik akupunkturnya. Jika 365 dewa besar tidak muncul dan menakuti Babula, hasil pertempuran ini akan sangat sulit diprediksi. Babura dari dunia lain sungguh kuat. Setelah ia menjadi satu dengan tubuh tulangnya sendiri, dengan jiwa prajurit di tangan, kekuatan tempurnya melambung tinggi dan ia sulit ditandingi di antara para semi-leluhur. Pertarungan ini membuat Xiao Chen menyadari dengan jelas bahwa dia masih jauh dari menjadi master teratas, dan kemunduran mungkin bukan hal buruk. Memikirkan ekspresi pusing Babula di akhir, dan bagaimana ia mengumpat dalam bahasa asing dengan indera spiritualnya lalu melarikan diri, Xiao Chen tidak dapat menahan tawa. Dia memperkirakan Babula pasti tertekan selama beberapa hari. Xiao Chen berjalan kembali ke istana bawah tanah dan menyimpan buku giok itu. Akan tetapi, ia tidak meneruskan penjelajahannya karena tempat itu sudah dekat dengan Sungai Mayat, dan keberadaan tak dikenal yang sedang tertidur lelap membuat Babura merasa ketakutan. Dia tahu tanpa berpikir bahwa itu sangatlah berbahaya. Baru setengah bulan kemudian Xiao Chen keluar dari hutan batu. Dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan formasi dewa kuno di area ini sampai dia menemukan petunjuk pelarian babu dari formasi tersebut. Baru pada saat itulah ia menemukan jalan keluar dengan susah payah. Setelah meninggalkan gugusan gunung batu aneh ini, Xiao Chen terbang ratusan mil dan bertemu banyak kultivator, yang semuanya sedang mencari cahaya abadi. Setelah kontak singkat, dia mengetahui dari orang-orang itu bahwa tempat paling jahat di dunia jiwa tampaknya telah ditemukan, dan semua orang terbang ke arah itu. Xiao Chen mengikuti mereka saat mereka terbang di atas pegunungan yang rimbun dan berjalan sejauh ratusan mil. Ia terkejut saat mengetahui bahwa tempat paling jahat yang diduga berada di sana ternyata adalah hulu Sungai Mayat di bawah tanah.